Gue sih seneng. Seneng? Kalau latihannya nggak sekeras lawan Paris. Easier for me, right? Bersyukur berarti? Pasti. Pasti. Lo akan bertemu dengan lawan yang gak akan mudah untuk menyerah, bro. Sudah pernah ketemu? Sebelum face to face-nya mulai, gue mau ngajak kalian semua buat nonton langsung di Tenis Indoor Senayan. Ini adalah tutorial beli tiketnya. Tutorial beli tiket nonton langsung Beyond Combat Showbiz Volume 3. Pertama, klik link yang ada di bio, lalu klik bagian beli tiket nonton Beyond Combat Showbiz Volume 3. Setelah kalian masuk ke halaman tiket, pilih cek tiket, pilih kategori dan kuantitas tiket yang kalian mau beli, lalu isi data pemesan, dan pastikan informasi yang diisi sesuai dengan data diri kalian sebenarnya. Lalu pilih dan selesaikan pembayaran dengan metode yang tersedia. Setelah itu, kalian akan mendapatkan unique barcode yang akan di-scan di Tenis Indoor Senayan untuk ditukarkan dengan tiket. Satu lagi, pastikan unique barcode kalian di-scan melalui aplikasi Tokopedia, karena unique barcode tidak bisa di-scan melalui screenshotan smartphone kalian. Sampai bertemu di tanggal 22 Juni nanti. Tutorial membeli tiket pay-per-view Beyond Combat Showbiz Volume 3 di video. Pertama, kalian buka aplikasi video, lalu klik bagian pencarian, dan ketik Beyond Combat. Setelah itu, klik banner Beyond Combat Showbiz Volume 3, dan klik buy. Pastikan sebelum kalian membeli pay-per-view-nya, kalian sudah memiliki akun video. Selanjutnya klik beli dan lakukan pembayaran dengan metode yang tersedia. Selesaikan pembayaran, tunggu, dan kalian akan diarahkan ke halaman Beyond Combat Showbiz Volume 3. Setelah itu klik reminder supaya tidak ketinggalan nantinya. Sampai jumpa nanti di tanggal 22 Juni. Halo, gue ZXZ, CEO dari Beyond Combat. And welcome to the face-to-face of Randy versus KJ di Beyond Combat Showbiz 3 live on pay-per-view di video. Here we go! Silakan fighters. Alright. Wah, Aduh. pertama kali lagi ketemu setelah preskon 1. Yep. Apa perasaan kalian nanti 22 Juni nanti setelah 2 tahun pertandingan ini punya wacana dibuat? Apa perasaan kalian akan beradu fisik di 22 Semakin Juni? mendekati pasti ada, jujur pasti ada, semakin ada thrill-nya, semakin ada tegangnya, pasti. Tapi itu yang membuat gue jadi semakin latihan keras pastinya. Gimana, Jackson? Kenapa? Kenapa? Kayaknya Jackson... Biasalah. Oh gitu. Kayaknya Jackson salah fokus. Bisa dilihat di sini Jackson bersih ya mukanya. Bang Randy terlihat. Saya lagi lihat itu. Oh, oke. Ya, namanya juga latihan. Namanya juga lah. Siap. Mantap. Keren. Siap. Tapi biasalah kalau fighter. Hal normal. Cuma segan sapu rambut saja nih. Kenapa rambut? Belum potong. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk kedua fighters ya. Siap. Kalian persiapan ke match ini berapa lama? Dan mental apa yang kalian bawa ke match ini yang digadang-gadangkan bukan cuma jadi match terbesar di Indonesia, tapi mungkin di Asia? I'm blessed, man. I love it. Kalau gue sih persiapan untuk fight ini yang pasti teknik ya. Gue udah 2 tahun full. Walaupun gue lagi sibuk syuting, setiap pagi gue latihan teknik. Untuk persiapan TC benar-benar yang persiapan untuk fight 4 bulan terakhir. 2 kali sehari. And it's rough. Mantap Tough. sih. Ya. Latihannya keras setiap hari. Jackson? Biasa aja. Biasa. Normal karena ini saya punya ranah jadi tidak perlu latihan teknik, harus latihan yang baru tidak perlu. Kalau boxing benar-benar harus dari nol. Jadi semua aman, Ya, semua terkendali. terkendali. Berarti apakah Jackson baru saja mengatakan nggak sekeras pas lawan Paris latihannya? Latihan tekniknya. Latihan tekniknya. Ya tidak perlu tidak perlu banyak. Karena kan sudah ini saya punya, bisa dibilang saya punya darah daging lah. Dari dulu udah latihan, jadi ini tinggal ya besain aja lagi kembali. Pemantapan. Pendapatnya? Ya,
gue sih seneng Seneng. kalau latihannya nggak sekeras lawan Paris. Easier for me, right? Bersyukur berarti. Pasti. Selalu, Every day, man. harus bersyukur. Oke. Kita flashback sedikit. Siap. Setelah pukulan terkuat di bumi kemarin, pasti sebelum pukulan terkuat di bumi kalian punya ekspektasi masing-masing dong. Kemarin Jackson menang pukulan terkuat di bumi All Star. Kebetulan. Jadi Selamat. Thank you. Rezeki. dari ekspektasi pertama kali sign kontrak, pengumuman, semua segala macam, itu pasti udah ada ekspektasi. Terus pertama kali kalian diadu di salah satu acara, memang bukan adu fisik tapi adu power di situ. Siap. Oke. Apakah ada ekspektasi yang terpatahkan di antara atas performa fisik masing-masing? Ekspektasi terpatahkan. Contohnya kayak apa itu? Misal, saya pikir Bang Rani pukulan lebih keras. Semua pukulan pasti keras. Semua pukulan masih keras. Semua pukulan pasti keras. Tinggal masalah kenanya atau tidak. Full powernya ya, 100% kena atau tidak. Itu aja. Semua pukulan pasti keras, kecuali orang yang benar-benar ya nggak latihan fisik. Oke. Kalau fighter, mungkin pukulan tidak keras. Itu Siap. bukan soal, ya kembali lagi itu bukan soal power. Berarti Jackson fokus latihan fisik? Haruslah. Masa tidak? Kan teknik sudah, ya tinggal pemantapan. Bang Randi? Nggak ada sih ekspektasi, karena buat aku kemarin memang yang namanya pukulan terkuat di bumi ya it's a games. It's a games, dan memang kalau di dalam games ini ya memang Jackson dari tahun-tahun sebelumnya 2 kali pukulan terkuat di bumi memang selalu keras. Tapi seperti yang tadi dibilang sama Jackson ya, di dalam fight kan nggak mungkin kita pakai teknik yang lo keluarin di pukulan terkuat di bumi. Kalau lo telegrafik seperti itu, lo ngokang begitu ya udah pasti nggak mungkin bisa. So yeah, it's just a game. Selamat untuk Jackson kemarin menang. Mantap. 1 juta bro. Ditaruh di bawah bantal tuh. Banyak gitu. Ada. Rezeki. Oke, selama 2 tahun setelah Body Shot Challenge tahun 2022, Bang Randi Pangalila call out Jackson. Ya. 2 tahun ya. 2 tahun sudah. Wow. Buset. Tidak terasa ini, lagi sebulan. Ini pertanyaan yang semua orang yang nonton di sini mau tahu. Apakah ada drama di balik fight ini yang selain kita lihat di belakang kamera? Saya tidak ada drama. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Saya tidak ada drama. Pure di sini nggak ada drama. Gua sangat respect dengan Jackson. Nggak ada intrik-intrik di belakang ini. Kayak buat gua ya dia adalah atlet yang bagus. Ya kalau nggak bagus nggak mungkin dia memenangkan PON berkali-kali. Terima kasih. So buat gue ya kenapa 2 tahun yang lalu gue bilang di YouTube loh, gue bilang ya kalau gue suruh pilih gue kepengen lawannya ya Jackson Carmela, karena menurut gue ya gue kalau memang kepengen fight lagi, gue kepengen di level yang memang kita bakalan bisa bermain bersama, bukan yang akan easy win for me. Gue tahu ini bakalan tough, that's why I train really hard for this. Keren. Itu bagi saya itu sudah, wah anjir ini berarti akan seru sih. Akan seru, benar-benar seru. Tapi setidaknya kalau saya sudah, ini, sorry Kakak Randi, ini saya punya ring. Bukan MMA. Ini benar-benar kebiasaan. Udah berapa tahun? 7-8 tahun. Walaupun di depan 4.900 orang. Tidak ada efeknya. Tidak ada efeknya. Penonton tidak ada efeknya. Kecuali multi event. Itu baru. Itu baru ada efeknya. Karena berat. Oke. Flashback lagi ke preskon 1. Badai besar 22 Juni. Ya. Apa maksudnya Jackson Carmela? Badai besar itu seperti mungkin lawan yang belum pernah dihadapi Kakak Randi di atas ring pertandingan resmi. Kenapa segitu yakinnya? Segitu yakinnya karena memang menurut saya itu. Ekspektasi apa yang bikin KJ Jackson Carmela bisa bilang Randi itu nggak akan perform
sebaik itu untuk menyusahkan KJ? Karena itu yang saya lihat. Menyusahkan. Menyusahkan. Kayaknya tidak deh. Kayaknya tidak menyusahkan deh. Tidak akan menyusahkan. Iya, kayaknya tidak akan menyusahkan. Easy win. Harusnya gitu. Harusnya gitu. Harusnya easy win. Itu benar-benar harusnya. Tapi kita tidak tahu kejutan apa yang nanti diberikan sama Kakak Randi. Gitu. Tapi masih prepare tentang kejutannya yang akan diberikan Kakak Randi berarti? Nggak easy win dong? Tidak tahu saya mau jawab apa. Oke. Takut salah bicara. Oke, hati-hati dia. Selanjutnya buat Bang Randi ini. Apakah latihan 2 tahun seorang Randy Pangalila cukup untuk menghantam balik badai besar tersebut? Saya sudah menghadapi banyak badai dalam hidup saya. Mau bicara masalah apa? Sio. Badai kehidupan saya sudah alami. Sulit. Dan perbedaannya, I'm a tough person, bro. I'm tough as nail. Gua, walaupun punya badai dalam hidup gua gak akan pernah menyerah. That's the problem. Dan begini, Jackson. I respect you as a fighter. I respect you as a fighter and as a person. Tapi problemnya, ini mimpi gua. And I will chase my dream. Lo boleh bilang ini adalah ranah. Mungkin ini bukan ranah gue karena gue adalah selebriti. Gue pemain film, gue pemain sinetron, gue penyanyi. But this is my dream. And I will chase my dream. That's the difference. Keren sih kata-katanya. Mantap. Saya tidak bisa berkata kayak gini. Keren. Apa? Saya mau jawab apa sih? Ya terserah. Apa Jackson? Dari ya? Biasa aja. Menurut saya ini biasa aja. Jadi Jackson akan mengafirmasi di sini bahwa dia nggak akan kalah terhadap seorang selebritis yang terjun ke dunia combat. Dia bukan seorang selebritis yang terjun. Dia duluan pro. Oke. Ya, dia duluan main pro. Duluan terjun ke dunia pro, tapi levelnya tidak terlalu yang ngeri. Oke. Menurut saya itu ya biasa aja. Bagus. Kalau MMA memang saya ya tidak paham. Tapi kalau di kickboxing atau Muay Thai, ya bisa lah dicoba. Itulah yang bakalan seru kan? Ya. Karena bisa dicoba dua-duanya. Ya, itulah bisa dicoba. Oke. Ini bagian kalian saling serang nih. Apa kelemahan orang yang ada di depan kalian? Mulai dari Jackson? Kelemahan? Ya. Apa ya? Gak tahu saya. Tidak tahu. Gue ditanya ini juga nggak tahu. Nggak tahu. Gimana gue bisa tahu? I don't know. Dia persiapannya bagaimana? Aku juga nggak tahu bagaimana dia sparringnya bagaimana. Ya aku kalau ditanya ini ya bingung mau jawab apa. Ya kelemahannya jam terbang lah. Itu saja sih. Karena sparring sama jam terbang itu jelas-jelas beda. Itu tidak sama. Bagus di sparring belum tentu bagus di pertandingan. Itu sudah pasti. Seberapa jauh sih? Kenapa itu yang selalu di-mention? Seberapa jauh? Seberapa jauh KJ Jackson Carmela menakar seorang Randy Pangalila? Jauh. Jauh sekali. Berapa jauh maksudnya? Jadi saya jawabnya gimana nih? Berapa jauh apa? Dari Papua ke ini? Aceh. Papua ke Aceh. Enggak. Kan dari tadi KJ Jackson Carmela, menurut saya Randy Pangalila nggak setara lah levelnya sama saya. Sparring, jam terbang, semua segala macam gitu kan? Ya. Seberapa jauh seorang KJ Jackson Carmela menakar seorang Randy Renpang Pangalila? Itu yang semua orang mau tahu di sini. Biasa aja. Biasa saja. Kalau KJ Jackson Carmela? Kalau Randy Renpang Pangalila itu biasa saja. KJ Jackson Carmela? Biasa saja juga. Berarti sama levelnya? Ya, bersama lah. Yakin nih? Yakin. Gimana? Gue bingung mau meresponnya bagaimana sebenarnya. Karena? Saya bisa harus sopan. Harus sopan. Kenapa harus sopan? Kan mau fight. Enggak, kalau aku nggak menganggap Jackson Carmela itu biasa aja. Aku. Makanya ya nggak apa-apa kalau dia menganggap gue biasa aja.
I'm fine with that, I respect that. Tapi kalau buat aku tidak menganggap dia adalah lawan yang biasa saja. Aku anggap dia lawan yang sangat-sangat sulit. Makanya aku latihannya gila-gilaan. Lawan yang biasa saja, bukan berarti itu lawannya ini nggak remeh. Kalau saya selama tanding tidak pernah, biarpun lawannya jelek atau tidak pernah anggap remeh, tidak pernah taunting. Benar-benar mau dia bagus atau tidak, mau dia baru debut atau sudah juara nasional sudah sering medali emas atau tidak pernah dapat juara, tidak pernah anggap remeh. Saya tidak pernah anggap remeh sama sekali. Karena ya udah, habisin, kalau memang habisin. Itu cara dimana saya menghargai saya punya lawan. Oke, bagaimana cara sekarang nih seorang KJ Jackson Carmela menghargai Randy Rempang Pangalila? Anjir, Itu hargai dong. sekali. Dengan- Cara nih ya, dengan kasih yang terbaik biar latihannya tidak sia-sia. Saya kira hargai tentang apa kata ini ya. Oke. Bagaimana saya menghargai Jackson? Sudah ini banget. kelihatan. Bro, gue dari 72 kilo. Jadi, Pagi ini 66,9. I'm in already. 1 bulan sebelum fight, I'm already in. Pantasan ya. Habis badannya, Cuk. Habis ya. Sama sih, saya juga naikin berat dari 60 ke 66 juga lumayan. Satu itu. So, itu adalah bentuk gue menghargai Jackson. Latihan keras karena yang tadi gue bilang, ini bukan lawan yang mudah. That's why gue suka banget dengan challenge. Kenapa 2 tahun yang lalu gue bilang, ya gue mau fight ini. Karena gue tahu, ini akan men-challenge diri gue. Alarm minum air. Kibesan. minum, mau minum. Ini air dari tadi nih, kok tiba-tiba lagi. Lanjut kakakku. Ini baru diisi. Oke. Pertanyaan lagi buat Bang Randy nih. Kalau memang benar KJ seganas yang dia bilang, karena dia bilang dia akan main ganas. Siap. Dengan semua pengalamannya, hal apa yang akan dibawa nanti ke atas ring oleh Randy Rempang Pangalila? Semua persiapan sudah gue lakukan. Semua proses berat sudah gue lewatin. Bahkan masih ada 1 bulan lagi. Semua hard spar yang sudah gue lewatin. Antisipasi yang sudah gue siapkan. Sudah gue taruh di depan. Usaha sudah gue lakukan. Soal menang kalah, itu terserah Tuhan. Yang pasti, I will give my best. Dan satu lagi, Keren. lo akan bertemu dengan lawan yang gak akan mudah untuk menyerah, bro. Sudah pernah ketemu. Saya sudah pernah ketemu. Ada dari Jawa Timur. Siapa namanya? Oh, sama dong. Sulsel. Gue juga dari Jawa Timur. Bukan Manado. Gue Pangalila, orang Manado, tapi lahir besar di Jawa Timur. Ada dari Jawa Timur, Cuk. Sama dari Sulsel. Saya pukul sampai anjir rusak lah. Tapi mungkin karena pakai headguard sih. Tidak mau kau. Oke. Ini nanti nggak pakai headguard, Iya. nggak pakai shin guard. Jam terbang. Lolos pon dia, lolos pon. ISKA National Champion. Dan akan ada sabuk penghargaan Beyond Combat. K1 pertama. Dua-duanya pertama. Buset. Jadi kurang lebih dari 270 juta manusia yang ada di Indonesia. Sabuk itu akan jatuh cuman ke 2 orang. Antara 2 orang. KJ Jackson Carmela atau Randy Pangalila. Oh my. Ini orang keren sekali. Burung kepalanya menyala tapi keren. Masih muda tapi mantap. Jadi gimana perasaan kalian? Karena ini maupun lawannya berbeda, lawannya biasa saja, atau misalkan soal penghargaan Bang Randy kepada KJ Jackson Carmela 22 Juni nanti dengan latihan yang sangat keras. Stake yang ditaruh di sini bukan soal cuma menang kalah. Yeah. Yang menang akan memenangkan juara nasional dan jadi juara nasional pertama. Sorry. Yang pernah pegang sabuk ISKA itu Israel Adesanya, Anderson Silva, Anjay. Alex Pereira, semua nama-nama besar di Combat Sport dan kalian akan masuk ke League of Names mereka. Gokil. Keren sih. Keren banget. Menurut saya keren. Cuman tidak seberat yang lain yang saya sudah lewati.
Jadi ini Saya sudah ringan lewatin neraka duluan jadi. gitu. Ya. Oke. Jadi kalau kita mau tanya lagi ke KJ Jackson Carmela, jadi bedanya apa nih mentalnya? Kalau memang dulu nyebrang ke boxing tuh ternyata dianggap sulit oleh KJ Jackson Carmela. Ya, sulit. Terus Benar-benar sulit. sekarang walaupun lawannya yang dianggap biasa saja, Randy Renpang Pangalila ini, apa beda mentalnya nih yang dibawa? Mental tentang pertandingan boxing. Ya, Saya nih. Iya. PD menang anjing. Ush, Terus apa lagi? udah pasti jadi. Udah 1 pasti, sampai udah pasti. 100%. 1001. 1001 KJ Jackson Carmela akan menang lawan Randy Pangalila. KO, TKO, Ya. decision, Saya kan sudah bilang, KO, ronde 1. kalau Kak Randi bisa selamat, dia bagus sekali. Itu menurut saya. Berarti dia level di mana dia harus ada di jajaran anak pelatnas. Itu loh. Karena pelatnas Indonesia jago sekali. Susah benar-benar susah. Oke, tadi itu jawaban KJ soal mentalnya. Siap. Buat Bang Randi, soal mental kita nggak perlu ragu. Ya. Itu selalu yang disebutkan di preskon, di setiap kesempatan lah kita selalu dengar. Ya. Fight profesional pertama kali lawan Fajar Ibel. Siap. Straight kanan, KO. Adi Pawitra, hujan low kick, finish, TKO. Ya. KJ Jackson Carmela? Gini, setiap kali fight aku tuh nggak pernah memprediksi akan selesai seperti apa. Nggak pernah. Yang saya prediksi adalah saya mau main bagus. Yang saya prediksi adalah saya akan membaca lawan, berhati-hati. Jadi apapun yang terjadi di atas arena itu sebenarnya nggak pernah gua rencanakan gitu. Tapi yang pasti setiap persiapan gua berusaha untuk bermain sangat bagus, bermain sangat rapi, and we'll see from there. Dari persiapan sekarang, pasti kalian mengenali diri satu sama lain. Siap. Apalagi diri sendiri. Ya, Kira-kira ada nggak hal yang membahayakan dari kalian yang kalian bisa pastikan, men lu kalau kena ini habis lu gitu. Bang Randi? semua pasti punya. Semua fighter pasti punya. Itu bukan masalah gua atau Jackson, pasti semua punya andalannya masing-masing. Dan kalau ditanya seperti itu, ya gue punya. Jadi kita akan lihat nanti di 20 Juni nanti. We'll see. KJ Jackson Carmela. Apa sayangku? Iya apa sayangku? Jawab. Banyak sekali. Banyak sekali Ya senjata. kalian sudah nonton tuh, tanding kayak gimana. Cuman mungkin kebanyakan orang awam yang sekarang baru suka combat sport mungkin belum pernah lihat sama main Muay Thai. Belum sama sekali lihat sama main kickboxing. Mungkin mereka lihat di video lama di YouTube. Tapi belakangan ini mereka terlihat pertandingan-pertandingan sesudahnya itu belum lihat. Kau lihat di boxing sama di mana atau boxing? Beyond satu. Nah, saya tipe orangnya yang gitu. Main kayak gitu. Itu cuma pakai tangan. Ini belum pakai kaki ya, sama lutut sama elbow tidak boleh ya. Belum. Jadi saya punya banyak. Saya punya senjata. Benar-benar semua saya bisa jadikan senjata. Tangan kanan tidak ada. Boleh ngomong ke situ juga. Tangan kanan tidak ada. Ada tangan kiri. Dua tidak ada lutut. Masih ada. Kaki masih ada. Masih ada elbow kalau bisa. Gitu. Kalau saya Nggak ada elbow. yang nggak ada elbow. Sorry, maksudnya di pertandingan. Siap. Dari dulu, saya tanding selalu. Kakakku, saya tanding selalu tuh di final pasti saya sudah cedera. Semifinal sudah cedera. Tapi saya tahan. Seberapa kerasnya KJ Jackson Carmela? Itu yang mau disampaikan. Jadi kita pertandingan itu sering 4 sampai 5 kali. Kalau mau juara 5 kali tanding lah semifinal. Kadang-kadang di pertandingan pertama memang saya menang KO. Pertandingan kedua kan menang KO, tapi kadang-kadang itu buat saya cedera. Kadang-kadang saya lupa blok, kadang-kadang saya tendang kena ujung jari. Oke. Itu udah cedera duluan. Sampai di final itu sudah rusak. Saya naik podium. Selalu kalau ke jurnas naik podium dengan keadaan pincang.
Tapi posisi satu itu dalam keadaan pincang. Kalau amatir gitu tidak enaknya. Main cedera, mau tidak mau harus dikompres, dipijat, sore main lagi. Wow. Itu benar-benar rusak. That's cool, man. Jadi Gak ngaruh ya? Kenapa harus ngaruh? Ya itu pengalaman dia, bagus dong. Sulit. Pengalaman itu yang membuat dia menjadi Jackson Carmela saat ini ya. That's good. That's good. Cuman kan dia juga nggak melihat proses gua. Yang dia lihat juga kan video-video lama. No. Kalau dia lihat video lama, ya main gua masih seperti itu. Kan prosesnya sudah lama berubah dengan persiapan-persiapan gua. Beda. Saya tidak lihat orang dari video. Kalau kita lihat, kita takar kemampuan seseorang dari video, itu salah. Coba takarlah permainan buah kau. Nonton sudah. Tidak akan dapat celahnya. Tidak akan sama sekali dapat celahnya. Jadi bukan lihat dari video. Susah. Video tidak ada manfaatnya sebenarnya sih. Di atas ring beda lah. Itu. Oke. Saya cuma tidak habis pikir saya bisa lawan Renpang. Kenapa? Dia nih, dulu saya punya oma, nenek, suka nonton dia. Gitu. Sekarang saya lawan. Itu aja sih. Oke, lanjut. Sekarang adalah kesempatan dari kedua belah pihak untuk memberikan pertanyaan bagi masing-masing. Mau mulai dari siapa? Terserah. Jackson mau nanya? Dari kakak dulu. Bang Rani? Nanya apa ya? Sudah sejauh mana persiapannya? Biasa-biasa saja. Masih yang biasa-biasa saja. Oke. Persiapannya ya sparring biasa. Ya latihan normal. Latihan TC biasa. Tidak yang terlalu spesial. Latihan. Ada sih, cuman ya lumayan memati-mati dikit. Lumayan mati-mati dikit aja, bukan dikit banyak. Itu sih persiapan. Oke. 1 bulan lagi tapi masih biasa-biasa saja. Apakah akan naik level ke spesial? Spesialnya Jackson Carmela? Udah masuk sih. Sudah masuk? Iya. Justru dia juga jahat juga. Lumayan. Oke. Pertanyaan selingan nih. Naikin berat badan buat ketemu sama Bang Rani susah nggak? Apa pengaruhnya? Susah dong. Naikin berat sambil latihan tuh benar-benar susah. Karena kita, kalau saya latihan keringat banyak. Selalu all out. Tidak pernah setengah-setengah. Tidak pernah latihan, ya udah latihan datang latihan. Pasti full. Kalau sudah datang pasti latihan sampai, kalau perlu sampai muntah. Tapi belum pernah muntah. Jadi, kalau naikin berat latihan kayak gitu susah naikin. Tapi bersyukur sebelum sudah sekitar 3 bulan lebih sudah naikin berat. Makanya powernya naik waktu pukulan terkuat. Gitu loh. Oke. Susahnya itu sih. Tidak terlalu naik yang drastis. Sekali latihan pasti turun berat. Sudah pasti. Pertanyaan buat Jackson ke Bang Randi. Apa ya? Sudah dijawab semua paling tadi. Sama Celo sudah ditanya juga. Berarti nggak ada pertanyaan, Bos. Oh gitu. Nggak kepo Bang Randi siapinnya apa aja, kenapa dan Enggak kepo sama sekali itu. Itu udah biasa. Oh gitu, udah biasa. Sudah biasa. Tidak kepo sama sekali. Sekarang mau nanya lagi soal perasaan. Soal apa? Perasaan kalian Wih. tentang bahwa Randy versus KJ ini akan jadi posibilitas pay-per-view paling sukses di Asia. Amin. Amin. Apakah harapan kalian dari efek pertandingan kalian ini ke Matrix Combat Sport atau sport di Indonesia? Siapa duluan yang jawab? Terserah, yang paling panas boleh jawab. Kalau aku sih, aku bersyukur sekali. Ini pertama kali ISKA Kickboxing nasional dan bakalan menjadi pay-per-view mungkin terbesar di Asia. Wow. Dan itu pertandingan gue melawan Jackson. Jadi kayak menurut gue tuh kayak, masa sih terbesar di Asia anjir? Kita sehebat apa anjir?
FYI di Asia itu belum pernah ada yang berhasil melakukan pay per view. Wow. Gokil. Terima kasih semuanya mau nonton kita tanding karena nih kalian tidak akan menyesal. Kalian nggak akan nyesel. Tolong bayar tiketnya sekarang di video. Murah kok, 20.000 aja. 20. Oke. Kalau mau datang bisa langsung ke Tokopedia tiket. Iya. FYI juga, kita kemarin adalah pre-sale tercepat Gokil. sepanjang masa Tokopedia tiket event. Berapa menit? 8 menit dan 9 menit, 2 kali pre-sale. Itu kenapa bisa begitu? Itu Dengan jumlah tiket pre-sale terbanyak. saya kira kok gimmick. Saya tidak gini, saya ditelepon. Satu-satunya yang bisa nyamain itu adalah tiket konser, tapi itu juga jumlahnya nggak sebanyak. Awas kalau stadion sepi, anjir. Akan marah mereka. Oh gila kah? Stadion sepi? Bio nih bos. Saya percaya sih. Apa harapannya buat Matrix? Wah, well, harapan yang pasti besar ya. Semoga kedepannya ini bisa menjadi ladang untuk combat sport atlet, terutama di pro kickboxing. Dan kalau memang ini menjadi awalnya ISKA Indonesia, well mungkin setelah ini teman-teman atlet bisa menjadikan ini sumber pencarian. That's good. Gua harapannya itu, dan yang pasti untuk masyarakat Indonesia lebih antusias dengan combat sport. Yang pasti dimanapun gue berada, gue kepengen jadi berkat buat banyak orang. Dan kalau memang di sini harus gue fight, ya semoga fight ini bisa menjadikan inspirasi untuk anak-anak muda di luar sana. Jackson? Dari saya kan sudah dari dulu ya jadi atlet tuh. Dulu sekali tidak kayak gini. Ya. Dulu benar-benar ya datang ke Jurnas, ya datang ke Jurnas. Tidak ada yang nonton. Paling Padahal ke Jurnas. Padahal ke Jurnas. Paling ya dari keluarga-keluarga orang aja yang ada di kota itu kebetulan tidak seramai ini. Dulu benar-benar orang itu mungkin belum suka sama combat sport. Belum suka, benar-benar tidak seramai ini. Sekarang ini hype bro, hype. Ini benar-benar gila ini. Banget. Ini benar-benar semua orang itu pengen boxing, pengen muay thai, pengen kickboxing, pengen belajar semua, pengen tanding lah, pengen nantang satu sama lain. Ini benar-benar seru. Jadi kalau menurut saya itu benar-benar apa ya, anjir ini kebangkitan combat sport. True. Beyond 1 12 juta views, gratis. Beyond 2 17,5 juta views, gratis. Sekarang pay per view on video 20.000. Prediksi kalian? Ini bakalan lebih sih daripada Beyond 1 dan 2. Prediksi gua. Lebih? Benar-benar lebih. Benar-benar lebih? Iya. Ini satu Indonesia Timur nonton. Sudah pasti. Satu Indonesia Timur sudah pasti nonton samain. Satu Indonesia Timur di belakang KJ Jackson Carmela. Satu Indonesia Timur di belakang saya. Sudah pasti itu. Walaupun nonton Manusia Harimau. Ya, Manusia Harimau. Keren sih, Cok. Saya mau jadi singa lah. Nggak ada, itu udah Kevin Kambe bro. Kevin jago kan? Saya Dia gantikan kau sudah. Ya dia Terus sih nggak sih. ganting lagi. Harus ganting. Gimana bang? Apanya? Satu Jawa Timur nonton? Satu Jawa Timur, satu Bekasi, satu Jakarta, semua pasti akan nonton ini. Satu Indonesia. Satu Indonesia. Oke. Jujur, gue seneng banget kalian excited ke fight 22 Juni nanti. Sangat bro. Tenis Indoor Senayan 4.900 orang live on pay per view pertama kali Beyond Combat Showbiz di video. Terakhir pesan dari Kakak Randi dulu untuk KJ Jackson Carmela di 1 bulan terakhir persiapan ini. Apa pesan untuk KJ Jackson Carmela? Thank you sudah mengambil fight ini yang sudah kita goreng. Tidak kakak, tidak. Saya potong. Saya yang harus terima kasih buat kakak. Kenapa? Karena kakak berani sekali. Saya yang harus terima kasih. Itu benar-benar keren. Itu butuh mental, nyali, persiapan yang benar-benar matang. Yang pasti harapan saya Itu keren sekali. Saya yang terima kasih. Jackson tetap sehat. Ya. Jangan sampai sakit, jangan sampai cedera supaya kita bisa memberikan yang terbaik nanti tanggal 22 Juni. Ya, sama. Saya juga gitu. Pokoknya kalau bisa kakak Randi, jangan biru-biru kalau muncul dan sering. Jangan. Itu lumayan ada efeknya.
Apa efeknya? Kalau kena lagi pasti sakit lagi. Hmm. Usahakan recovery yang baik. Biar dalam posisi prima. Pas di peak 22 Juni. Peak terbaik selama Kak Randi hidup. Selama Kak Randi hidup. Pasti. Harus di situ. Karena ini bakal seru. Los, terakhir buat lu. Oke. Combo Jackson. Thank you untuk Beyond 3, thank you untuk Iska National Belt. I will give my best. Dan lu nggak akan pernah dapetin performa Randy Pangalila seperti ini selain di Beyond tanggal 22 Juni besok. Thank you bang. Such an honor. Itu keren sih. Saya apa? Saya sudah bilang tadi. Iya, nggak ada pesan buat saya? Saya bilang sama dia karena dia larang saya pakai topi. Tapi tidak apa-apa sudah. Dua-duanya saya larang pakai topi. Iya. Ya? Saya tidak gunting rambut. Iya. Ini tidak apa-apa lah. Tetap ganteng, tetap daboy. Sadar boy kan? Tidak usah. Oke. Pesan saya ya sudah. Very Celos, well. thank you, paling keren, ganteng, promotor, muda paling ya sudahlah idola lah, kakak idola. Ya. Oke, itu dia face to face Randy versus KJ live on pay-per-view di video Tenis Indoor Senayan 22 Juni main fight. Jangan sampai kalian ketinggalan Beyond Combat Showbiz 3 in collaboration with Evolin and sponsored by Hoto. Thank you Kakak Randy. Thank you. Thank you Kak Thank KJ. you Jackson. Tuan terima kasih. Aman. Jadi ini dia the face to face of Randy versus KJ and see you 22 Juni on Beyond Combat Showbiz 3. Kita mau Thank you. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.